Gua yakin lu pasti punya ambisi besar. Entah itu sukses di karir, bangun bisnis sendiri, atau bahkan bikin konten yang bisa ngepek ke banyak orang. Tapi kenapa masih stuck di tempat? Kenapa masih sibuk ngelakuin hal-hal yang gak ada hubungannya sama tujuan? Mungkin karena ketakutan, mungkin karena terlalu banyak nunda, atau mungkin karena nyaman di zona yang gak berkembang. Mari kita bahas. Berdasarkan riset, 92% orang yang bikin resolusi awal tahun gagal dalam 3 bulan pertama. Dan menurut survei lain, Gen Z adalah generasi yang paling banyak ngalamin burnout, tapi juga paling sering nunda-nunda pekerjaan. Jadi, kalau lu ngerasa ambisius tapi nggak jalan-jalan, itu bukan cuma masalah lu doang. Ini sangat fenomenal dan sering terjadi di kota-kota besar. Bahkan, gue yang tinggal di pedesaan juga sama ya, ngalamin lah hal-hal seperti itu. Bayangin, lu punya mobil sport yang sangat keren, full tank, tapi rem tangannya masih keangkat. Seberapa kenceng pun lu nginjek gas yang gak bakal jalan. Ambisi lu tuh ibaratnya mesinnya. Tapi kalau lu gak nurunin rem tangan, alias kemageran, overthinking, dan selalu takut akan mencoba hal-hal baru, ya lu bakal tetap di tempat. Kalau dulu, generasi sebelum kita tuh lebih gampang buat gerak, karena gak ada distraksi sosmed. Jadi mereka lebih fokus sama apa yang ada di depan mata. Entah itu kerja, belajar, atau sekedar ngobrol langsung sama orang di sekitar. Tapi dibalik itu semua, sosial media juga ngasih banyak peluang yang dulu gak kepikiran. Dari cari ilmu gratis, bangun koneksi, sampai dapetin cuan dari internet. Tinggal gimana kita manfaatinnya aja. Apa jadi alat buat berkembang, atau justru menjadi jebakan yang bikin kita males buat bergerak. Kalau cuma nyalahin kondisi tanpa nyari cara buat adaptasi, ya kita bakal terus terjebak di siklus yang sama. Generasi berubah, tantangannya beda. Tapi yang paling penting adalah gimana kita bisa ngelola diri sendiri biar tetap produktif tanpa kebawa arus sama distraksi. Mungkin ini terdengar klasik dan klise, tapi pada akhirnya semua balik lagi ke diri kita sendiri. Kita yang punya kontrol penuh buat milih apakah mau jadi korban dari perubahan zaman, atau justru jadi orang yang bisa memanfaatin perubahan buat berkembang lebih jauh. Sebenarnya generasi sekarang tuh udah serba enak. Akses ke informasi gampang, belajar bisa dari mana aja. Peluang buat sukses lebih terbuka lebar daripada generasi yang dulu. Tapi justru karena semuanya serba ada, banyak dari kita yang malah jadi kebanyakan milih, bingung harus mulai dari mana, dan akhirnya malah nggak ngapa-ngapain. Bisa dibilang sekarang tuh eranya paradox of choice. Pilihan yang terlalu banyak malah bikin kita makin ragu dan overthinking. Bukannya makin produktif, kita justru stuck di fase mikir doang tanpa eksekusi. Karena selalu ada opsi lain yang kelihatan lebih menarik atau lebih gampang. Apalagi kalau rutinitas udah nggak jelas. Kita kadang malah lupa untuk bikin jadwal yang jelas dan terstruktur. Jadi sehari-hari rasanya kayak ngalir aja gitu, tanpa arah yang pasti. Ini yang bikin kita gampang kecapean karena ngerasa seharian ngelakuin banyak hal, tapi nggak ada yang benar-benar tuntas. Gue pernah baca buku yang berjudul The Power of Habit, karya Charles Duhigg. Buku itu ngomongin gimana kebiasaan kita sehari-hari, dan itu bisa jadi kunci buat perubahan besar, baik itu positif ataupun negatif. Kalau kita gak bisa kontrol kebiasaan kita, ya rutinitas yang kacau bakal terus ngerugiin kita. Tapi kalau kita bisa bangun kebiasaan yang sehat dan produktif, semua hal yang kita lakukan jadi lebih terarah dan punya hasil yang lebih nyata. Gue juga kurang sepakat sama orang yang bilang kalau yang mahal itu ide. Karena menurut gue, ide tanpa aksi itu cuma jadi angan-angan doang. Sebagus apapun idenya, kalau gak diubah jadi tindakan nyata, ya bakal tetap stuck di kepala doang. Yang lebih berharga itu eksekusinya. Kalau kita punya ide bagus tapi gak mau mulai gerak, ya kita cuma jadi orang yang bermimpi tanpa pernah bangun gitu. Ibarat gini deh, lu punya benih pohon yang bakal tumbuh gede, tapi kalau lu gak pernah nanam dan cuma simpen di kantong, ya pohon itu gak bakal pernah tumbuh. Sama halnya dengan ide. Kalau gak ada usaha buat ngewujudinnya, ya gak bakal jadi dan gak bakal berkembang sama sekali. Ambisi tanpa rencana itu sama dengan mimpi kosong, boy. Banyak orang punya mimpi besar,
tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Punya target jadi kaya, punya bisnis sukses, atau punya body goals. Semua itu bagus, tapi kalau nggak ada langkah konkret yang bisa dijalanin tiap hari, ya bakal mentok boy. Dan ada juga yang terlalu fokus ke hasil akhir. Lu pengen sukses, tapi kalau yang lu pikirin cuma gue harus sukses tanpa mikirin prosesnya, itu malah bikin lu stres. Misalnya, pengen punya bisnis sukses tapi nggak siap ngadepin trial and error. Pengen viral tapi nggak mau konsisten bikin konten. Akhirnya yang nggak mulai-mulai. Otak kita tuh males sama hal-hal yang nggak instan. Otak manusia itu suka sama reward instan. Makanya rebahan sambil scroll HP itu jauh lebih menarik daripada ngerjain sesuatu yang hasilnya baru kelihatan bulan depan atau bahkan tahun depan. Kita tuh lebih milih kesenangan sekarang daripada hasil besar di masa depan. Dan lingkungan yang nggak mendukung juga jadi bagian penting sih. Kalau lu dikelilingi orang yang juga malas atau pesimis, susah buat keluar dari kebiasaan itu. Misalnya kalau lu pengen mulai bisnis tapi temen-temen lu bilang, ngapain sih ribet, nikmatin aja hidup. Itu bisa bikin lu kehilangan semangat. Gua nggak bilang lu harus tinggalin lingkungan lu yang seperti itu ya, tapi minimal lu jangan terbawa arus lah. Syukur-syukur lu sendiri yang bisa ngajak mereka lebih open minded. Gue pernah ngalamin ini sendiri. Dulu gue pengen banget ngerjain proyek besar, bikin konten, bangun sesuatu yang impactful. Tapi apa? Aktualnya gue scroll TikTok sejam, push rank 2 jam, terus bilang nanti dulu deh, nanti terus. Sampai akhirnya waktu kebuang percuma. Dan itu bikin frustasi banget. Karena sebenarnya lu sadar, lu bisa ngelakuin lebih, tapi malah kejebak sama rasa nyaman yang nggak ngebawa lu kemana-mana. Menurut buku yang gue baca, salah satu hal yang bikin kita stuck itu adalah kita terlalu sering menunda. Padahal sebenarnya nunda itu cuma cara kita buat ngehindarin ketakutan atau kegagalan. Padahal kegagalan itu bagian dari proses. Dan yang paling penting itu gerak. Jangan biarkan rasa takut atau rasa nyaman ngehalangin langkah lo. Karena yang lebih berbahaya dari kegagalan itu adalah nggak pernah mencoba sama sekali. Dan gue itu sudah akrab banget dengan kegagalan. Kegagalan itu udah kayak teman dekat yang selalu ada. Tapi malah dari kegagalan itu gue belajar banyak hal yang bisa didapetin kalau cuma duduk dan mikir-mikir. Gagal itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu tanda lu udah nyoba sesuatu yang baru. Jadi kalau lu masih takut gagal, inget aja, kegagalan itu cuma loncatan buat sukses. Gak ada yang langsung sukses tanpa jatuh dulu. Karena yang namanya berproses itu gak selalu mulus. Pasti ada kerikil, ada hambatan, dan ada kegagalan. Tapi ya itulah yang ngebentuk lu jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap buat maju. Jadi jangan takut buat mulai, karena proses itu yang akhirnya bakal ngebawa lu ke tempat yang lu tuju. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar ambis lu nggak cuma jadi wacana? Caranya simple boy. Yang pertama, lu cukup gunain teknik manajemen waktu yang namanya the 2 minutes rule, yang artinya kalau ada sesuatu yang bisa lu mulai dalam 2 menit, lakuin sekarang. Biasanya kalau lu udah mulai, lu bakal lanjut terus. Dan kalau lu udah mulai, biasanya ini yang akan nge-trigger lu buat ngelakuin hal-hal selanjutnya. Dan yang kedua, lu harus bikin sistemnya, bukan cuma bikin target. Lu gak bakal sukses cuma dengan bilang gua pengen sukses. Lu harus bikin sistem kecil yang ngebantu lu sampai ke sana. Misalnya lu mau buka bisnis, mulai aja dulu dari baca buku 10 menit sehari tentang bisnis-bisnis yang lu pengen jalanin, nyari-nyari video rekomendasi tentang bisnis, dan seterusnya lah. Lu pasti lebih paham dah. Dan yang ketiga, jangan lupa ngasih reward ke diri sendiri. Kasih diri lu hadiah kecil tiap kali berhasil ngejalanin progres, biar otak lu ngerti kalau action itu sangat ngebuster dopamin yang ada di otak. Sekarang coba deh, tulis satu ambis lu yang selama ini cuma jadi wacana. Terus tentuin satu langkah kecil yang bisa lu lakuin hari ini juga. Gak perlu yang besar, yang penting mulai aja dulu. Karena kalau lu nunggu mood naik atau nunggu waktu yang tepat, percaya dah, itu gak bakalan datang. Jadi ingat, ambisi tanpa eksekusi cuma angan-angan. Lu mau jadi orang yang penuh impian tapi gak kemana-mana, atau jadi orang yang pelan-pelan maju dan akhirnya sampai. Pilihan ada di tangan lu. Kalau lu suka insight kayak gini, jangan lupa follow terus biar gak ketinggalan konten selanjutnya.